ilmu yang memang yang baik, yang memang sesuai dengan Quran Sunnah. Yang kedua memang ya ketika pada saat dia ingin berdakwah juga dia berguru dengan siapa. Dengan siapa dia mengambil ilmu tersebut. Rasulullah diambil ilmunya oleh Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Saya ada ustadznya bisa begitu. Itu memberikan gambaran bahwa ustadz tersebut juga bersanad ketika pada saat memberikan materinya. Karena saya itu. Jadi mudah-mudahan jangan juga sampai kalau orang itu, karena mudah-mudahan berhusnuzon ya, orang itu menyampaikan saja. Kalau ya nggak boleh berdakwah, atau boleh berdakwah walaupun satu ayat, ya berhusnuzon, mudah-mudahan orang itu memang mau berdakwah biar dapat pahala. Karena dalilnya mandala ala khairin, barang siapa yang dia menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Contoh Bang Riko nggak bisa dakwah misalnya lewat khutbah Jumat, khutbah Id. Tapi ternyata Bang Riko punya apa ya? Punya pengetahuan tentang bagaimana misalnya ta'aruf dan sebagainya. Bisa saja. Asal pengetahuan tersebut berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Saya rasa itu. Ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Silakan, yang lain sebelum masuk ke kajian utama, teman-teman. Ada Mbak Dia, ada Mbak Delisa itu. Ya, Delisa. Sudah mulai banyak ini. Kenapa? Yang lain sudah mulai banyak. Ada yang lain silakan. Yang lain? Adi. Udah Matias, tuh udah banyak yang hadir. Angga, biasanya Angga suka nanya nih. Silakan ada yang mau tanya. Silakan, ayo. Iya, tinggal 3 menit, nggak apa-apa. Kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, untuk teman-teman yang mengusulkan cara mendidik anak, cara parenting itu di kajian ngopi, bukan tidak ingin saya masukkan di kajian ngopi karena covernya sudah ada, yaitu di kajian Amazing Parents, ya, Ustaz Bendri Jaisurahman. Jadi untuk parenting, bagaimana mendidik anak, baik itu secara Islami maupun secara dengan masukan-masukan psikologi, ilmu psikologi lainnya, insya Allah sudah kami fasilitasi di kajian Amazing Parents setiap Sabtu pekan ketiga, ya, Sabtu pekan ketiga pukul 12.30 hingga 14.30. Kalau di sini nyantai lah, ngopi-ngopi aja. Kalau di ngopi, iya bebas. Aja. Saya malah senang begini. Judulnya juga nggak tahu kemana. Kalau mau pakai kurikulum, ya saya ngajar hadis. Kita pakai hadis, semua harus buka buku hadis. Cuma kalau memangnya mengajar seperti ini enak nih. Saya nanti jam berapa nih? Ada diskusi lagi dengan teman-teman di pondok pesantren. Yang ustadz-ustadz. Nah, ini kan banyak yang jadi masukan. Ini juga materi sekarang ini hasil diskusi dari mereka saya ambil. Oh ternyata ini ya jadi materi juga. Ternyata yang mengusulkan tentang fikih, saya jelasin bukan Bang Isan nggak mau gitu, saya bilang nggak mau, tapi ya insya Allah nanti akan ada bila memang bahasanya pas ya, atau waktu yang pas dan ada fikihnya berhubungan dengan ini aja, dengan ngopi misalnya. Ta'aruf tuh ada materi fikih, khitbah fikih. Iya, betul. Malam pertama azifaf yang malam pengantin. Ya, yang nanti khitbah walimah itu kan fikih. Silakan aja. Ya mungkin pemahamannya fikih yang lain. Saya bilang saya pribadi dengan Ustadz Ihsan sudah bersepakat kita mencoba menghindari masalah atau tema apapun yang banyak unsur khilafiyahnya gitu loh. Terlalu banyak beda pendapatnya, nanti kalau katakan pendapatnya begini, nanti yang nanti ini kata itu, nanti akan terjadi perbandingan, bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran. Ini yang kami hindari. Ya, di chat ada pertanyaan, silakan. Ya, ini lewat chat ya. Bagaimana memberitahukan dengan cara yang paling baik bila kita dibantu tetapi dengan cara yang mendekati syubhat kesyirikan? Benar? Enggak. Maksudnya apa nih enggak? Cara memberitahu yang paling baik bila kita dibantu tetapi dengan cara yang mendekati syubhat kesyirikan atau paham. Ya, sebenarnya. Jadi ta'awun itu ada dua, ta'awun alal birri dengan ta'awun alal ismi.
kerjasama dengan karena kebaikan, kerjasama karena keburukan. Yang Allah inginkan yang alal birri, kebaikan. Nah, pertanyaan kalau misalnya ta'awun seperti begitu, hindari. Atau ada orang yang membantu tapi menggunakan kesyirikan, hindari. Bisa saja setan membuat hari itu bisa diterima. Hari itu sepertinya jalannya mulus. Ingat ya, maksud baik setan dalam rangka tidak baik. Dan tujuan dari setan supaya kita itu bisa melakukan kesyirikan. Apalagi bisa tadi subhat. Kan saya pernah cerita, ada seorang akhwat yang dia akhirnya menjalani satu ritual. Yang ritual itu harusnya dia syahadat ulang. Karena dia sudah menyembah, bukan menyembah pohon ya, udah ya menyembah pohon. Agar bagaimana supaya jodohnya bisa cepat. Jilbab dia. Nah itu tadi, awal-awalnya dia lihat bahwa dia itu ustadz juga. Nah tadi kan ustadz tersebut menyampaikan ayat di materi pertama Bang Riko. Ayatnya benar. Ketika pada saat kita berdoa kepada Allah itu, harusnya dalam keadaan bisa bersih, bisa dikabulkan dan diterima. Dan dari mana kita bisa tahu pakaian yang kita beli ini adalah halal? Dari mana kita bisa tahu pakaian yang kita beli ini adalah tidak haram? Akhirnya disuruh buka semua pakaiannya, lalu dia menghadap pohon, lalu dia berdoa memohon kepada Allah. Nah, buat apa di hadapan pohon dan malam-malam sekitar jam 1? Satu malam dia berdoa. Artinya kan apa? Ingin mendapatkan sesuatu yang cepat pakai cara yang zalim atau kesyirikan. Karena setan menggoda kita dengan beberapa hal. Sebutnya istijal tadi cepat. Ingin cepat dapat jodoh, hati-hati. Pintu setan bisa masuk. Ingin cepat kaya. Nah ini sering banget kan. Akhirnya ada orang punya pemahaman subhat atau dia mungkin mencari yang lain. Ingin cepat sembuh. Ini lebih. Banyakkah orang yang ingin cepat sembuh akhirnya bisa melakukan kesyirikan? Ya. Banyak. Ya, ingin dapat jabatan, ingin punya anak, ingin punya apa? Cepat-cepat. Nah, setan membuat satu yang instan. Bagaimana Nabi Adam digoda juga oleh setan, oleh iblis, supaya kenapa? Ya, bisa tergelincir dari surga seperti itu. Jelas. Mungkin itu, Mariko sudah jam 8. Ya, agak. Ya. Baik. Hindari. Sudah jam 20:04, kita masuk pada kajian utama. Kalau tidak bisa semua, maka jangan tinggalkan semua. Silakan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sahabat-sahabat sekalian ya, yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah selalu berkahi, terutama di bulan Zulhijjah ini. Doa-doa kita juga dikabulkan, pahala-pahala kita juga dilipat gandakan, tidak seperti bulan-bulan lain ya selain Ramadan ya. Ramadan tentunya lebih dari bulan suci yang sekarang. Masih di tanggal berapa sekarang? 14, 13 ya. Sampai tanggal berapa? 30 Zulhijjah ini banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertakbir. Ya, karena begitu banyak kita lihat contoh-contoh mereka-mereka yang doa dikabulkan itu ketika pada saat 3 bulan haram itu. Ya, makanya mereka berbondong-bondong bisa berangkat haji. Ya, kita juga ketika pada saat yang tidak berangkat haji di sini diberikan keutamaan-keutamaan. Dari sholat ada sholat Id kan. Orang yang pergi haji ada sholat Id enggak, Mariko? Enggak. Orang haji. Yang pergi haji itu, yang melaksanakan haji, puasa nggak di sana dia? Enggak, seingat saya. Enggak. Kita puasa. Yang nggak sholat Id. Dia kurban nggak? Kalau mau juga sama. Kali dam dia bayar. Takbir dia sama takbir. Artinya yang dia lakukan di sini kita disuruh lakukan. Untuk apa? Memberikan satu keadilan Allah kepada orang-orang yang tidak berangkat haji. Begitu banyak pahala yang bisa kita raih di bulan Zulhijjah. Ya terutama kajian kita sekarang ini. Atau kajian-kajian kita yang lain. Atau kajian-kajian di majelis Zoom ini. Kenapa? Semua bisa dapat pahala, bisa lebih. Dan mudah-mudahan ya, pertemuan kita kali ini juga diberkahi oleh Allah. Amin. Kalau kita rinci dari ta'aruf,
terus nanti bicara khitbah sampai nikah dan sebagainya, tadi Bang Riko jelaskan, kalau nggak bisa semua, kalau nggak bisa ngerjain semua jangan tinggalin semua. Artinya ya proses-proses itu tetaplah kita lakukan, misalnya ta'aruf. Walaupun ta'aruf kita nggak melalui CV Pak Ustadz, ya nggak apa-apa juga. Yang penting informasi tentang ikhwan dan akhwat tersebut ada. Lalu ada khitbah kita tidak melaksanakan hal-hal yang seperti ini Pak Ustadz, ya itu nggak syar'i. Oh itu hanya sunnah, nggak apa-apa juga, tinggalkan nggak ada masalah. Yang penting kita bisa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah sehingga tujuan kita tercapai, ibadah nikah itu tercapai. Dan banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ibadah ini simpel, yang penting sesuai dengan Quran dan Sunnah. Contoh misalnya saya misalnya contoh dalam ilmu fikihnya gini kan, saya nggak bisa puasa sunnah di tanggal 9 dikarenakan haid. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Pasti. Bulan Zulhijjah ini. Bisa nggak dipuasa di tanggal yang lain? Selain dari haid dan di tanggal 10, 11, 12, 13. Bisa nggak dia puasanya? Bisa. Jangan tinggalkan semua. Artinya ya puasa tanggal 9-nya nggak dapat dong Pak Ustadz. Ya nggak dapat karena memang kenapa? Haid, uzur. Tapi kan bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Pak Ustadz saya nggak sholat Pak Ustadz karena haid. Jangan tinggalkan. Kenapa? Datang aja ke lapangan. Sebenarnya kan datang ke lapangan. Ya, sholat id ya. Oke. Ya jangan tinggalkan semua. Terus apalagi? Berkurban Pak Ustadz. Ya. Berkurban kenapa? Masa sih kita banyak kok ngeliat contoh-contoh orang-orang yang tiap tahun bisa berkurban. Sedangkan kita kalau makan di restoran, makan misalnya atau traveling dan sebagainya, gampang banget itu keluar duit. Tapi dengan kurban yang begitu, pahalanya begitu besar. Anggap kita kambing misalnya berapa? 3.500.000 atau 3 juta. Kita beli kurban. Dengan kita sodako 10 juta. Tetap pahala kurban lebih besar. Mau dibilang gimana tetap lebih besar. Artinya sampai sebegitunya kan. Takbir, mereka juga bisa takbir. Aduh Pak Ustadz kan saya lagi haid. Takbir, bisa takbir, nggak ada masalah. Orang takbir tidak ada masalah haid atau tidak haid. Artinya kalau bicara judul di sini ada ibadah-ibadah yang kita sendiri kenapa? Bisa tinggalkan, jangan tinggalkan semua. Akhirnya karena haid ya udah nggak sholat, nggak puasa, nggak takbir, nggak kurban juga, nggak ada apa. Jangan, banyak kita diberikan pilihan-pilihan untuk ibadah-ibadah kita bisa lebih maksimal. Terutama nikah ini. Belum lama ada diskusi Bang Riko tentang ada ibu-ibu ibu-ibu di Bukit Nusa Indah Ciputat sini. Dulu itu, ini maaf, dulu saya tahun 2009 nyampaikan materi poligami 2009, saya ingat di DT. Apalagi setelah ramai AA nikah lagi. Saya banyak materi tentang poligaminya itu. Nah ini ada menarik. Jadi ibu ini sebenarnya sudah 2002-an, 2003-an saya ngajar di sana. Saya ngajar dari tahun 95 di sana. Si ibu ini mencarikan jodoh untuk suaminya. Ibu ini sehat, cantik. Nah, dia mencarikan jodoh buat. Terus akhirnya saya jadikan diskusi sama Ustadz tentang perempuan ini. Dan bahkan waktu ketika 2009 lah, ini karena memang karena fenomena nikah itu jadi viral ya, jadi bagus, jadi mereka jadi kenal poligami. Ibu ini sering diundang. Bagaimana caranya dan apa motivasinya supaya mencarikan jodoh buat suaminya. Dia bilang ya suaminya pintar. Suaminya itu dosen di PTN negeri ternama di Indonesia. PTN pertama lagi di Indonesia. Yang kualitasnya bagus. Nah, terus dia pintar. Ya, dia punya kemampuan fisik ada. Terus anak-anak yang lahir di situ pintar. Yang kuliah semua pintar. Jadi udah umur 50-an. Nah, ibu tadi yang mencarikan. Selesai, saya berpikir, Ibu. Mariko kemarin itu dengan diskusi dengan kawan-kawan Ustadz dan yang lain gitu ya. Bahwa ternyata akhwat-akhwat ini begitu banyak. Akhwat-akhwat begitu banyak. Begitu sulitnya mereka untuk misalnya mau menikah, gitu, cari jodoh dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat yang pertama jodoh itu menikah tersebut kita niatkan untuk ibadah, sehingga kesempatan mereka untuk ibadah ya bukan berarti jadi nggak ada, bisa ibadah yang lain kan.
Kalau judulnya tadi, kalau nggak bisa ngerjain semua, jangan tinggalin semua. Kalau memang yang nggak bisa ibadah dengan nikah, kan bisa ibadah yang lain. Tapi kan sayang dan kesempatan bahwa yang kedua tujuan nikah itu nanti dia mempunyai anak, sehingga pahalanya begitu besar ketika pada saat dia punya anak, sehingga paling tidak ketika dia meninggal ada yang mendoakan. Walaupun bisa banyak yang mendoakan yang lain. Nah, lalu bla 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 banyak cerita dari Ustaz tersebut, akhirnya jadi ada pertanyaan, jadi ada apa ya, diskusi lah. Ada akhwat itu punya perasaan begini Bang Riko. Yang pertama ya, saya lagi buat catatan tulisan sekarang, memang pasti iya ya. Ada akhwat gini, ya daripada saya dapatnya beriman sih, tapi fisiknya nggak sesuai dengan saya, mendingan saya nggak usah deh. Lihat dari judul ini. Padahal kalau ditanya keimanan ada. Mungkin kalau bicara 10 kriteria, keimanannya ada nih dia satu. Tapi Pak Ustadz, fisiknya Pak Ustadz, saya kurang begitu suka karena bukan selera saya yang itu. Tuh kan? Padahal keimanannya dia ada. Sehingga kalimat yang tadi, harusnya dia pakai yang tadi. Daripada nggak dapet semua gitu kan. Walaupun maaf ya, maaf di sini akhwat-akhwat. Kalau materi ini jadi bukan menyepelekan bahwa akhirnya jadi mengindahkan selera. Ya, ya, sahabat. Ini sahabat. Sebentar. Ya. Cek, masih terdengar? Masih terdengar teman-teman? Acungkan jempol aja. Karena di sini sedang hujan juga. Ya, kondisi lagi hujan deras. Jadi sinyal agak terganggu. Baik, kita tunggu Ustaz Ihsan untuk bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum. Mic-nya dibuka dulu, Bang. Ya, terdengar Pak Riko, suara saya? Sudah. Ya. Silakan. Tadi ada sinyal saya, wifi-nya kurang bagus. Ya. Ya, Surat Al-Baqarah 221. Ya, sahabat-sahabat, ada yang sudah membuka. Yang udah ketemu boleh baca. Sudah ketemu boleh baca, silakan. 220 berapa? 1. 221. Ya. Mulai. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Iya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Ya. Wa yubayyinu ayat. Allah menerangkan ayat-ayat. Kita bisa lihat sekarang kan. Begitu banyak orang-orang yang daripada budak hitam Pak Ustadz, lebih baik saya mendingan sendiri aja deh daripada misalnya fisiknya begini mendingan. Padahal di sini kriterianya apa? Beriman. Kalau bicara ayat ini seharusnya kita nggak boleh putus asa. Kenapa? Karena memang Allah jodohkan. Begitu banyak kok. Maaf kalau dari tahun berapa saya misalnya mentaruhkan seseorang.
yang kalau ditanya cocok nggak cocok dari segi fisik ya nggak cocok. Yang lakinya lebih pendek, yang perempuannya begini. Yang lakinya kenapa umurnya sekian, perempuannya sekian. Kalau mau ditanya cocok-cocok, siapa yang cocok? Yang satu pakai otak, yang satu pakai perasaan. Kalau mau bicara dari segi tadi, Iya. akhirnya mereka cari yang cocok tuh. Jadi laki sama laki, perempuan sama perempuan ya Bang Riko jadinya sekarang ini banyak. Insya Allah. Iya. Subhanallah ya bahwa Allah terhindar dari hal-hal yang kotor tersebut. Kalau kita lihat bahwa ternyata banyak orang begitu, pada ayatnya sudah jelaskan. Kalimatnya paling rendah loh, satu beriman, satu budak bicaranya. Yang satu bicara keimanan, yang satu bicara fisik. Sedangkan budak kita bisa tahu, miskin, fisiknya sebegitu, hitam, pekerjaannya, status sosialnya. Tapi di Al-Quran dijelaskan apa? Disuruh kita milih itu. Kalau memangnya bukan berarti nggak ada kriteria, silakan kalau misalnya maaf untuk rasa rasa kesenangan saya, Pak Ustadz, saya inginnya yang putih, saya inginnya yang ini, silakan. Pertanyaannya kan bicara seperti itu yang cocok atau kita cari seperti itu juga nggak mudah. Nggak mudah. Nah ini Bang Riko. Jadi kalau kita lihat banyak di antara entah akhwat, entah ikhwan juga, akhirnya banyak seperti itu. Bang Riko dulu inget tuh ya ada pengajian Bang Riko ijo lumut apa tuh? Oh, iya. Ya. Dulu tuh tahun berapa sih Bang Riko itu? 2001, 2002 awal, 2003. Ya. Saya pernah ketemu Bang Riko ada orang yang dia ya karena waktu itu mereka banyak yang kerjanya di Sudirman. Waktu saya masih umur 36 gitu ya, saya ingat mereka di sana. Itu banyak yang belum mau nikah. Laki ya, maaf, laki. Kenapa saya tanya, umur 36 gitu. Masih seneng dengan maaf gaya hidupnya, stylenya kenapa makan ke sana, hangout segala semua. Terus saya tanya kenapa? Padahal teman-teman yang lain juga maaf udah banyak loh yang udah nikah, akhwat-akhwat udah banyak loh yang nunggu. Dia mampu, mapan segala semua ganteng. Ternyata di teman-temannya juga banyak yang umur 40 juga belum nikah. Karena tadi rayuan atau godaan setan membuat supaya kenapa? Bukan kriteria keimanan. Nah, sekarang udah usia ada yang lebih dari saya atau seumuran dengan saya 50. Sampai sekarang ada yang belum nikah. Mungkin kalau Bang Riko inget tuh orangnya jadi inget nanti Bang Riko. Sampai sekarang, apalagi dia Pak? Enggak Bang, udah enak sendiri. Tuh, akhirnya kalimat judul ini kepake harusnya. Kalau memang yang enggak ada semua, ya jangan tinggalkan semua. Banyak kok akhwat-akhwat yang nunggu atau yang nerima. Kalau itu ikhwan, balik lagi yang ke akhwat. Ya akhwat juga begitu. Kalau mau bicara ideal, pengennya yang di usia 40, pengennya kenapa? Ya, kalau bisa yang dia usia 30-an, Pak Ustadz. Atau ketika di usia 30, perempuannya, kalau bisa yang jangan jauh-jauh, Pak Ustadz, usianya kalau saya 30 ya 35 ke bawah dan sebagainya. Tapi kan nggak seperti itu juga. Mbak Riko katanya baru ta'arufkan atau belum sampai nikah. Umur berapa Mbak Riko yang baru? 40 berapa? Saya dengar dari Terry di sana. Ada yang ditaruhkan umur 40-an lebih. Ya, artinya ada. Dia. Ya, Dia. Artinya kenapa? Yang dulu pernah 49 ternyata dapat duda 51. 49 perempuannya belum nikah, perawan. Saya bilang, lah terus mau nunggu yang bujangan yang mana? Kalaupun ada bujangan umur 50 belum nikah, paling tidak sebenarnya maaf ada masalah juga di dia. Umur 40 belum nikah ada masalah juga, ada masalah apanya ya? Bukan saya bilang kejiwaan aja, atau memang Allah belum jodohkan. Atau mungkin terlalu banyak pilihan, atau mungkin walau alam bisawab, ada satu masalah secara fisik dan yang lain. Berarti kan harus kita teliti. Nah yang pertama ini harus kita bisa lihat, ada akhwat yang kelihatannya mau bicara yang ideal, akhirnya nggak dapat. Padahal ketika bicara yang misalnya maaf, tanda petik, keimanan ada. Walaupun ada beberapa masalah keduniaan tidak ideal, akhirnya ditinggalkan. Akhirnya dapat judul ini Mbak Riko. Harusnya kenapa? Daripada nggak semua, ya udah ini ada. Paling tidak kita bisa memperoleh anak. Paling tidak kita bisa maaf. Ketika anggaplah nanti ketika kita di akhirat kita meninggal, paling tidak ada generasi dari seseorang. Memang ini agak ini ya Mbak Riko. Habis mau gimana? Banyak kok kawan-kawan. Kemarin aja yang yang dijodohkan. Si ikhwan tersebut saya rasa bukan, aduh Kak, akhwatnya pinter sebenarnya.
Kalau yang saya tidak cerita tadi yang di pengajian saya itu ada di Bukit Nusa Indah. Si perempuannya cantik banget. Kalau tanya cantik biasanya, cantik banget. Jadi kalau ngaji itu, waduh dandanannya ya. Bukan menotikan, biasa aja dia sebenarnya. Cuman ibu-ibu yang lain aja ngeliat dia iri banget. Nah dia punya suami, ya cemburu banget. Jadi istrinya, itu kalau maaf, kajian itu udah pada saya semua, itu diskusi sama saya. Si suami aja mesti cemburuin saya. Iya, Saya sinyal. Bang Ihsan, mungkin sinyalnya putus-putus. Saya kok tidak putus ya, saya terdengar aja Bang Riko. Cukup terdengar? Jelas. Jelas kok. Jelas semua ya. Bang Riko mungkin di sinyal Bang Riko kali. Yang lain jelas ya? Jelas. Oke. Oh, jelas semua. Jelas ya. Oke, baik. Di Jadi sini kalau sudah kita lihat ternyata cemburu sekali. Kalau ditanya cocok nggak cocok, si istri tersebut menderita sebenarnya. Dan di rumah dia punya furniture, tukangnya banyak. Tukangnya banyak. Gimana nggak dicemburuin tukangnya coba? Sama si suami. Sampai si istrinya cerita gimana ya Pak Iksan? Ya. Dan memang saya dapat jodohnya ini. Masa saya harus cerai? Saya mungkin bisa cari suami yang lain dan sebagainya. Enggak. Kemarin ngaji dengan saya. Umur sekarang udah 57-an, 58. Itu ngaji dengan saya tahun 95 dia ngaji. Berapa? 30 berapa tahun. Artinya lihat, kalau bicara ideal nggak ideal, tapi dua-duanya soleh gitu, soleha. Baik aja, anak-anaknya selesai kuliah semua. Menikah anaknya. Ya sekarang saya bilang mau dicemburin apa, dia udah 57-an juga. Nah artinya, bagi seorang akhwat bisa membuka diri. Daripada, bukan nggak dapat semua, ya lebih baik jangan tinggalkan semua. Paling tidak sekarang membuka diri. Ketika pada saat mendapatkan ikhwan yang mungkin, maaf, kita ekspektasinya mungkin tinggi. Tapi sekarang mungkin ya kita kurangin sedikit lah. Tapi tentang bicara keimanan tetap loh carinya yang paling tinggi. Nah ini bicara fisik. Bicara apalagi. Kenapa? Di mata Allah ada berikan. Insya Allah rezeki Allah berikan. Nah syaitan goda di surat Al-Baqarah ayat 269-nya. 269. Ya, sudah ketemu? Sudah. Ya, silakan. 268. 268. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kecil. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Asyaitan ya'dumul faqra wa ya'muruna bil fahsya. Setan itu nakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan dibuat pemahaman kita dengan pemahaman fahsya. Subhat. Pemahaman yang rancu lagi. Digoda itu dengan apa? Nanti kalau sama dia miskin. Padahal punya keimanan. Akhirnya dia berbuat fahsya apa? Bisa saja. Kenapa? Udahlah daripada sama dia nanti miskin juga nggak ini, mendingan sendiri aja deh saya. Padahal bisa saja loh. Kita kekayaannya bertambah. Atau dia nanti menikah dengan kita bisa bertambah kaya. Banyak banget yang kejadian begitu. Sehingga akhirnya judul ini bisa kita lihat. Bahwa ternyata apa? Mereka banyak yang lebih memilih sendiri. Padahal kalau kita bisa lihat, bisa saja dengan orang tersebut ternyata ada kebahagiaan. Saya kadang-kadang suka mikir ya Bang Riko, bule-bule itu banyak loh Bang Riko nyari laki atau perempuan Indonesia. Saya di Bali, bisa ke Bali, padahal jalannya ini laki hitam banget, tapi kok si bule seneng misalnya. Ternyata nikah. Saya sering main di Kemang, karena saya kecilnya itu kan di Radio Dalam tuh banyak bule-bule di situ ya. Saya suka menung ketika setelah menikah ini ya, dulu masih kecil saya nggak tahu. Kenapa ya mereka ada yang menikah, maaf ya. Kalau dilihat mukanya itu sih istrinya kayak maaf ya, kayak pembantu gitu. Tidak ada maksudnya merendahkan pembantu. Saya waktu itu mikirnya apa? Ini pembantunya kok tapi dorong anaknya tapi kok mesra dan sebagainya. Ternyata itu anaknya. Saya lihat kenapa bisa seperti itu. Mereka bisa membuka diri. Ternyata yang mereka cari adalah kebahagiaan.
Ya, pernah saya tanya waktu di Kemang, kenapa milih perempuan Indonesia yang biasa-biasa aja gini? Kalau yang cakep katanya banyak tingkah. Dia pakai bahasa Inggrisnya gitu. Terus kenapa yang begini setia? Dan saya butuh kesetiaan, dan saya butuh kenapa dirawat, saya butuh manja, saya butuh begini. Dan kenapa orang-orang Indonesia itu perempuan-perempuannya romantis, katanya. Begitu juga laki. Artinya mereka sendiri simpel sebenarnya memilih jodoh, walaupun kita mengindahkan sedikit tentang masalah keimanan ya kalau dia. Nah sekarang kita, dia Muslim, dia memang sudah tahu dia seperti itu, dan tabiat dan akhlaknya kita bisa tahu. Atau tadi ketika pada saat dia menikah dengan pilihan-pilihan yang keimanan tapi secara entah fisik dan yang lain yang nggak menurut keinginan, atau dia menunggu yang kedua. Udahlah nunggu aja lah. Sedangkan umur makin lama makin bertambah nggak? Iya. Dan banyak orang Indonesia, terutama secara psikologis, lakinya melihat apa? Umurnya berapa? Tanya Bang Riko, setiap ada ta'aruf pasti yang laki juga nanya begitu. Iya. Ini ada akhwat, ya cantik dia gini-gini, pasti juga nanya umurnya berapa Bang Riko. Karena bagi seorang ikhwan dia punya pemahaman, kalau di bawah 30 masih bisa punya anak. Kalau umur 40, aduh nanti punya anaknya gimana? Di atas 30, aduh dia kedewasaannya gimana? Godaan-godaan seperti itu banyak di tubuh ikhwan. Godaan banyak. Nggak sesimpel itu. Ini biar akhwat-akhwat tahu ya apa yang ada di otak laki-laki. Di umur 30 pengennya nyarinya yang lebih muda. Kalau umur 30 nggak apa-apa Bang Riko, di umur 35 juga nggak apa-apa, yang penting dia baik, dia soleha dan sebagainya. Bisa saja kriteria keimanan dari laki tersebut, Masya Allah. Dan itu maaf, kita bisa lihat dulu waktu Sahati pertama ya, bukan Darosati, bukan DS ya. Ya, Itu bisa kita lihat banyak dari 70% yang ikhwan-ikhwan tersebut nggak ada masalah umur. Kenapa? Karena memang di awalnya udah ditanamkan kajian-kajian. Dan makanya kenapa saya cenderung kepada Bang Riko, untuk supaya DS, segala Darosati itu ada kajian-kajian terus. Sehingga entah yang laki, entah yang perempuan begitu juga. Yang lakinya dikit, nggak usah khawatir. Nanti yang lakinya bisa cari tempat yang lain. Saya lagi 2 nih, yang saya mau protes, ada proses nih seorang ikhwan. 2 ikhwan ini. Yang satu saya lagi, ya kalau dia memangnya siap, ya saya mungkin tinggal store ke Bang Riko. Tapi kan saya belum tahu dia kesiapannya bagaimana. Saya sering ikut ke kajian-kajian ini. Sering ikut nge-Zoom. Biar mungkin nanti ngeliat akhwat atau mungkin yang lain. Kembali lagi. Atau nunggu kayak tadi. Ya udahlah nunggu aja lah. Umur makin bertambah nggak? Makin bertambah. Yang akhwat juga semakin cemas dengan umur makin bertambah. Besok udah umur 32. Besok umur 33. Besok umur sekian. Paling tidak ada godaan setan bahwa sepertinya kansnya itu makin berkurang. Kansnya itu akan nanti kenapa? Sedangkan ikhwan-ikhwan inginnya kenapa? Yang mencari yang lebih muda. Nah ini beda dengan orang-orang yang udah punya keimanan. Nggak kepikir ke situ. Ya nggak kepikir ke situ. Pikirnya adalah ketika pada saat dia punya keimanan yang baik, ya silakan. Nah, dengan waktu bertambah. Lalu yang berikutnya. Ada iklan dulu nggak Bang Riko? Nggak apa. Nanti kita lanjut ya. Lanjut aja tuh. Jamnya. Lanjut. Atau yang berikutnya, kalau memang sampai Ustadz udah nikah, belum juga nunggu dan sebagainya. Nah ini pembahasannya. Lalu apakah sampai tua kita nunggu-nunggu terus? Sampai tua kita kenapa? Sebenarnya di depan kita ada pilihan-pilihan. Akhirnya menjadi diskusi kemarin Bang Riko, di kawan-kawan, entah Ustadz dan yang lain. Akhirnya kenapa? Apakah si perempuan ini dengan perempuan yang kalau kita lihat di DS dan juga di pengajian saya yang lain, perempuan itu makin banyak. Bagaimana dengan bicara poligami? Sedangkan ini kan masalahnya kenapa? Nggak sesimpel itu juga ketika pada saat Indonesia bicara poligami. Bagi si istrinya ya belum bisa nerima, bagi yang calon yang keduanya juga belum tentu bisa nerima. Kenapa? Karena ini jadi solusi ketika pada saat yang si akhwatnya tersebut menunggu-nunggu lama dan sebagainya, tetap umur bertambah, paling tidak bicaranya adalah kenapa? Ya kalau nggak bisa semua dan memang kita harus memang menikah, ya bicaranya poligami.
Tapi ada nggak akhwat yang seperti yang tadi, yang perempuan tadi? Daripada dipoligami, kalau tadi kan daripada fisiknya dia begitu, mendingan saya sendiri aja seumur hidup. Atau daripada saya misalnya maaf di madu, ya mendingan kenapa saya seumur hidup dan sebagainya. Pilihan seumur hidup tidak menikah dengan poligami, mana yang di mata Allah diridhoi? Ini kalau bicara nafsu dan bicara ridho. Bisa saja. Kenapa? Ketika pada saat dia menerima gitu, misalnya di madu dan sebagainya, itu lebih diridhoi daripada sendiri. Ini kan bicaranya masalah tadi, hati yang bicara ini. Bisa nerima nggak? Bicara keimanan. Gitu. Kemarin ada ustadz istrinya meninggal. Pas dia nikah di sini, katanya yang si perempuan yang di sini kenapa? Ya nyariin. Yang kedua, silakan aja. Nah, baru kita bicara nanti kapan-kapan balik kok. Ini gimana bicara poligami. Kalau kemarin yang kita lagi diskusikan adalah begini. Yang pertama, bahwa ada orang yang berpoligami, suaminya mencari. Sehingga tadi, si akhwat-akhwat yang menunggu tersebut bisa ada solusi. Gitu. Cuma permasalahannya ketika si ikhwan itu mencari, ini diskusinya bagus kemarin. Si ikhwan tersebut mencari, pertama diam-diam. Istrinya berarti istrinya nanti nggak tahu. Dan ini bisa bermasalah. Yang kedua, dia bicara ke istrinya. Bicara ke istrinya, lalu kenapa? Istrinya setuju, nggak setuju, dia tetap nikah. Yang ketiga adalah istrinya yang mencarikan. Ya. Istrinya mencarikan. Bahwa kenapa? Karena melihat begitu banyak akhwat-akhwat yang ini. Dan ingat ya, terlepas dari ini ya, seorang laki juga, itu belum tentu bisa siap. Jangan, laki mah enak banget ya. Bisa, belum tentu. Dia harus bicara nanti finansial, dia bicara tempat, dia bicara masalah waktu dengan istri yang kedua, dan yang lain. Walaupun ada, maaf, dia nggak ngaji, maaf ya, bukan ngeremehkan profesi. Di tempat saya ada tukang ojek, isinya 3. Dia nggak mikirin finansial, dia nggak ngaji, nggak sholat. Tapi 3. Kan lucu. Ada yang ikhwan atau ada laki yang ketika pada saat nggak sholat bisa kepilih. Sedangkan di sini ada laki yang misalnya sholat, soleh, dan sebagainya, nggak kepilih. Nggak mau. Dan di sini 3 tadi, bukan saya bilang rukun-rukun aja. Ya ada sih sekarang. Nah berikutnya adalah ketika pada saat itu, si perempuan ini ada istrinya. Dan ini yang memang menjadi permasalahan. Kalau di Saudi, yang ketika pada saat suami istri, ternyata suaminya meninggal, dan yang si suami, yang orang lain temannya ini, itu memberikan satu solusi kepada istri yang suaminya meninggal untuk dinikahi. Nah, ini yang menjadi solusi pembicaraan. Yang terakhir adalah si perempuan akhwat ini yang mendatangi istri orang lain. Bahwa dia siap dinikahi sama suaminya. Dan ini menjadi pembicaraan, Bang Riko. Iya. Kenapa? Karena berarti si istri yang kedua ini memang siap dimadu. Karena dia udah mendatangi istri yang pertama. Dengan nego dan sebagainya, masalah waktu, masalah nanti pembagian harta dan sebagainya. Ini menjadi walau alam bisawab ya Mariko. Ingat ya, di satu pengajian udah begini. Sudah bisa begini. Ya walaupun nggak ramai begitu, ada yang begitu. Yang dia mendatangi si perempuan atau si ibunya tadi, si kakaknya lah berarti jadi nanti ya, ke sana untuk kenapa? Meminta suaminya. Dan ingat sekali lagi ya, jangan punya pemahaman bahwa enak banget laki tadi. Dia pasti punya pikiran, apa bisa ya? Ini bukan bicara nafsu, masalah waktu. Gitu kan? Masalahnya dana, masalahnya tempat tinggal kan. Sedangkan banyak ikhwan-ikhwan sendiri aja masih ngontrak, masih dagangnya masih seperti itu. Dan ini bicarakan. Kembali ke judul tadi Bang Riko. Artinya bahwa ternyata ini banyak pilihan-pilihan agar kita tidak meninggalkan semua. Itu maksud saya pemahamannya. Bukan berarti ini kita lagi bicara poligami. Agar akhwat-akhwat terbuka bahwa jangan tinggalkan semua. Dari yang tadi setupnya kenapa? Ya Pak Ustadz, daripada saya nunggu lama, si ikhwan sini punya keimanan baik. Walaupun kriterianya nggak terlalu lah bagi saya, banyak kriteria yang di luar dari ekspektasi saya. Tapi saya bisa terima. Sampai yang tadi, si akhwat tersebut kreatif mendatangi si kakaknya gitu lah ya. Untuk supaya dia bisa dinikahi oleh suaminya. Dan itu menjadi diskusi Bang Riko. Dan kita tidak tahu
10-20 tahun mendatang. Begitu banyak akhwat-akhwat yang seperti ini, sedangkan yang ikhwan-ikhwannya sedikit. Terutama semakin sedikitnya bukan semakin dikit kuantitas, semakin dikit keilmuan. Ini membuat menjadi lebih rasa takut. Sehingga generasi kita jadi generasi yang mungkin sedikit. Kita nggak punya generasi-generasi Islam yang lahir dari misalnya orang-orang yang beriman dan sebagainya. Kenapa di Palestina nggak ada masalah seperti itu? Di Saudi juga alhamdulillah saya dengar dari kawan-kawan ya biasa karena memang biasa budaya poligami mereka. Dan ini Bang Riko yang menjadi bahan diskusi kita malam ini. Yang pertama, bagaimana ketika pada saat kita niat menikah itu adalah untuk ibadah. Ya, bahwa kita bicaranya adalah nanti ke depan jauh ketika di akhirat nanti siapa yang bisa mendoakan kita. Paling tidak ketika kita meninggal kita ada zuriyah, ada cucu, anak cucu kita yang bisa mendoakan. Lalu yang berikutnya, apakah ketika pada saat kita ingin menikah ini melihat kriteria keimanannya ada walaupun secara fisik dan yang lainnya itu tidak mendukung, ternyata kita bisa terima nanti ketika pada saat sudah menikah kita perbaiki hal-hal yang sifatnya tadi. Bisa saja banyak ketika orang yang sudah menikah ternyata dibuat rasa saling cinta oleh Allah. Ya, walaupun fisiknya seperti itu, tapi saya sedang Pak Ustadz, dia setia. Masya Allah. Walaupun dia fisiknya begitu Pak Ustadz, tapi ternyata dia orangnya baik. Nah, bisa saja, kita tidak tahu begitu. Atau yang tadi berikutnya, sudahlah saya menunggu aja Pak Ustadz. Menunggu. Umur makin bertambah. Sedangkan kenapa? Kesempatan misalnya ada. Atau yang berikutnya, yang ketiga tadi. Bagaimana dia bisa mengambilkan pilihan tadi. Menunggu laki yang bisa mendatangi dia lama. Menunggu ada yang sudah menikah tapi mendatangi dia belum tentu juga ada. Lalu ketika pada saat atau yang berikutnya menunggu ada seorang istri ya yang dia mencarikan jodoh buat suaminya. Atau yang ketiga yang ini menjadi bahan diskusi kita, apakah gitu ya. Ada orang yang ketika dia datang ke seseorang, dia minta dinikahi, ternyata dia punya istri, ya ternyata bisa disetujui. Atau kalau memangnya dia bujangan, insya Allah, boleh nggak seorang perempuan dia mendatangi, misalnya ada Bang Riko, atau saya, atau ada saudaranya, untuk mendatangi ikhwan tersebut, apakah dia sudah menikah atau belum. Sehingga kita proses menunggunya tidak lama. Saya suka dengan fisik dia, saya suka kenapa dia rajin ke masjid, saya rasa cukup keimanan bagi saya. Tanyakan kepada dia sudah siap menikah belum. Saya sudah siap dananya, saya sudah siap waktunya, saya tanya seorang tua juga sudah siap. Silakan kalau ikhwan tersebut masih mau. Masya Allah. Kalau ini berarti kalimat kita tadi. Kalau nggak bisa ngerjain semua, jangan tinggalin semua. Artinya kenapa? Kita kerjain apa yang kita bisa. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu pintu langkah. Ya, bahwa supaya Allah bisa meridhoi apa yang sekarang ini kita bisa jalankan. Yaitu dengan cara beribadah melalui nikah. Kalau ini bisa, Masya Allah, Bang Riko. Cuma kan pemahaman ini tidak mudah, Bang. Dan saya senang memberikan pemahaman ini kepada kita semua, antum semua yang ada di sini. Kalau ini bisa, cuman memang ini tidak memudaya di kita, Bang. Akhirnya budaya kita apa? Nunggu aja deh. Akhirnya makin lama makin. Silakan ada yang mau diskusikan. Diskusikan, baik. Seneng nih, masalahnya banyak nih. Oh iya, bentar ya. Irma, udah angkat tangan duluan nih. Baik, sebentar saya sampaikan dulu beberapa informasi. Silakan. Masih dibuka kesempatan untuk teman-teman yang mau ikut Sehati Super Camp ya. Ini ada sharing dari Teh Riri, sudah mempersiapkan slide-nya. Iya, belum muncul. Informasinya yang beberapa kegiatan diantaranya adalah Sehati Super Camp, masih dibuka pendaftarannya. Silakan sahabat-sahabat yang ingin mengikuti Sehati Super Camp. Nanti bisa hal-hal yang belum tuntas di kajian ngopi di beberapa edisi sebelumnya bersama Ustaz Ihsan Hakim, kita akan bahas tuntas ya. Sehati Super Camp itu tema utamanya adalah tak kenal maka ta'aruf, dan ini tema kecilnya cintai dirimu sewajarnya. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi itu sebenarnya dengan tema malam ini ya. Jangan
Apa jika tidak bisa dikerjakan semua? Bagusnya ada dokter sama psikolog ya. Iya betul, ada Bunda Damayanti, psikolog, dan juga Dokter Emma. Nanti ada medis, ada psikologis, ya yang seperti saya bilang untuk ustadz-ustadz, nah itu bagian akhiratis. Ya silakan ya, segera di 0813 8729 teman-teman yang ingin ikut satu Supercap bisa. Iya, khusus anggota Daurasati ya, DS1 sampai DS7 ada harga khusus ya. Hubungi saja di 0813 8729 berapa harga khususnya ya untuk yang anggota Sati. Ya, untuk umum masih berlaku harga yang normal. Ya, ikut nanti kita bisa bincang-bincang dengan Ustadz Ihsan sampai di mana, gimana gitu ya. Kenapa harus mencintai dirimu, mencintai diri sendiri itu sewajarnya aja, jangan berlebihan. Bukan tidak mungkin mencintai pasangan pun juga begitu ya. Berlebihan, sewajarnya aja begitu. Tapi diawali dengan dengan mencintai diri sendiri ini sewajarnya yang seperti apa. Dan itu akan dibahas tuntas nanti di Sehati Supercap. Yuk ya, siapa tahu tagline tak kenal maka tak aruf ya, ini sebagai salah satu ikhtiar. Baik, yang berikutnya informasi tentang belum jalan ya. Iya. Baik. Iya, bahwa kajian ngopi ini, khususnya yang baru pertama kali bergabung, kajian ngopi diselenggarakan 2 kali dalam sebulan, yaitu Ahad pertama dan Ahad ketiga. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi, khususnya untuk kajian ngopi ini, seperti Bang Riko ungkapkan bahwa kajian ngopi ini terselenggara atas inisiatif dari DS 1, 2, 3, dan tentunya DS sampai yang 7 ya. Silakan yang ingin berdonasi bisa menghubungi 0813 8729. Ini mohon maaf slide-nya masih freeze. Nanti bisa diminta tanda kris-nya ataupun juga nanti bisa menghubungi 0813 8729. Baik, tadi yang sudah raise hand, silakan Irma Suryani. Deg-degan saya nih pertanyaannya udah bicara poligami. Silakan Irma. Silakan. Iya, assalamualaikum Ustadz. Saya Irma. Mau bertanya, bagaimana? Saya sebetulnya pernah ikut salah satu platform untuk pencarian jodoh gitu ya. Dia ada bisa difasilitasi untuk ta'aruf juga. Terus saya ikut juga seperti ini gitu di tempat yang lain gitu, dan dia juga sudah sering menta'arufkan banyak pasangan. Cuma saat itu ada yang lebih muda dari saya, 6 tahun lebih muda dari saya, dan dia istrinya meninggal saat saya sudah membuka diri gitu. Cuma saat itu kendalanya kayak dipersulit gitu di pihak penta'arufannya itu. Jadi saya kan nggak bisa touch langsung ya ke ikhwannya tersebut gitu. Nah terus saya juga coba lagi, akhirnya itu cancel. Ada lagi yang pilihannya saat itu yang apply saya tuh ada 2, ada single, ada juga duda. Nah dudanya itu 4 anak gitu. Jadi ketika diberikan pilihan 2 seperti itu, mau duda 4 anak atau single. Singlenya itu lebih muda dari saya 3 tahun, yang duda 4 anak itu lebih muda dari saya 1 tahun. Yang duda itu istrinya meninggal juga gitu. Cuma pas ketika saya pilih yang single, ternyata dia sedang ta'aruf juga dari platform yang lain gitu. Gitu. Jadi ya saya nggak tahu dia gimana, harusnya kan 1 persatu gitu ya Ustadz. Jadi sebetulnya saya sudah membuka diri gitu. Jadi walaupun ada duda, anaknya 2 atau anaknya 4, saya sudah siap karena saya usianya juga memang sudah ini kan nggak bisa seperti dulu gitu. Kalau dulu banyak juga, cuma saya mencari yang soleh dan beriman itu agak sulit gitu.
Jadi yang saat ini ada banyak yang dari kalangan yang beriman, tetapi saya banyak terkendala pada saat proses ta'arufnya, seperti itu. Nah Benar. itu gimana ya, maksudnya saya juga bingung gitu kalau mau ta'arufan seperti itu, jadi kalau mau pilih, jadi kadang ada 2 atau ada 1 lagi nanti anaknya 2 kayak gitu. Itu nanti saya jadi berpikir-pikir kayak gitu. Itu gimana meyakinkan ketika saya tuh sudah membuka diri, tapi saya meyakinkan atau ketika saya dihadapkan pilihan ada single lebih muda, ada juga single, ada juga duda tapi anaknya banyak. Nah, terkadang orang tua terkendala di situ gitu. Maksudnya kalau anaknya banyak, kayak orang tua tuh kayak ragu sama saya sanggup nggak nanti urusnya? Karena kan saya masih single, belum ada pengalaman kayak gitu, Pak Ustadz. Jadi gimana cara saya meyakinkan orang tua juga? Baik. Baik, Masya Allah. Ya ini Bang Riko, Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk semua. Di satu sisi ada akhwat yang belum didatang-datangin. Ini banyak banget yang datang. Tapi di satu sisi juga tadi pilihan-pilihan istikharah. Ini semua qadarullah ya, bahwa Allah itu sudah takdirkan. Bahwa mau melalui banyak apapun, kalau kita berkendak apapun, kalau Allah tidak berkendak, maka otoritas Allah kendaknya yang lebih utama, yang lebih berfungsi. Kita mau kendak bagaimana juga, mau pakai platform mana, kalau Allah nggak kendak ya enggak juga. Ya kan? Mau 1 atau 2, mau 3, silakan saja namanya ikhtiar. Nah sekarang permasalahannya bagaimana? Kok udah beberapa kali tidak seperti itu. Yang pertama saya catat tadi ya, ada misalnya seperti platform mau menjodohkan dan sebagainya. Harusnya konektor, misalnya saya anggaplah disebutnya konektor dari segi keagamaan saya ustadz. Walaupun saya bilang sama Bang Riko jangan jadikan biro jodoh, saya nggak mau. Kalau biro ilmu boleh. Yang nanti ketika terhimpun dijodohkan silakan, nggak ada masalah. Karena saya tidak pernah tahu adakah dalil biro jodohnya, tidak ada. Paling tidak yang harus kita tegaskan dulu sama Bang Riko, permudah nikah, persulit perceraian harusnya. Jadi kalau ada orang mau ibadah itu dimudahkan. Bukan berarti juga, oh dimudahkan dengan cara, udahlah nikahin aja cepet-cepet biar nanti, apalagi kenapa? Biar nama sehati jadi bagus nih, banyak yang udah nikahin. Dari dulu juga nggak ada begitu. Mau bagus nggak bagus dan sebagainya, ini cuma langkah dakwah aja. Kalau mau bicara bisnis dan gak sih bisnis, mungkin bisa bisnis yang lain. Ya, bisa mungkin bisa mencurahkan yang lain. Dan waktu itu kita misalnya dari yang sehati, 1, 2 dan sebagainya. Ya, fisik, harta dan sebagainya kita bisa keluarkan, bisa kenapa? Biar agar ikhwan dan akhwat ini bisa beribadah dengan baik dengan melalui menikah. Jadi kalau bicara platform seperti itu harusnya bisa dilihat, ini dia tujuannya apa. Ya, atau mungkin bisa juga saya husnuzon misalnya kehati-hatian. Ya, Bang Riko juga pernah ada kehati-hatian, ingat ya, saya tidak akan follow up kalau yang begini-gini. Itu kan, atau saya follow up cepat-cepat kalau memangnya ternyata kriterianya sudah dua-duanya sudah baik dan menurut peraturan yang ada, nggak ada masalah juga. Ya, saya berhusnuzon itu, dan juga jangan juga kalau nanti ada platform yang lain atau disaati sudah saya jelaskan, permudah orang lain, jangan persulit, terutama masalah ibadah. Misalnya kayak saya pernah cerita, di sini siapa yang mau menikah? Di sini kita ada dana. Ya bantu dana. Di sini kita ada MC, di sini ada yang bisa ceramah, di sini apa? Sampai ke Magelang, sampai ke mana? Sampai ke Lampung. Ya, agar kenapa? Bisa terlaksana. Lalu yang berikutnya tadi, masalah tadi pilihan. Yang kedua adalah masalah pilihan. Ketika kita sudah sholat istiqoroh itu kalau ada pilihan 2 tadi, mantapkan si A atau si B. Si A ternyata kesolehannya baik, Pak Ustadz. Walaupun dia ternyata punya anak banyak, Pak Ustadz. Misal ya, kalau yang tadi misal. Ternyata si A ini, saya sudah istiqorohkan dia soleh, Pak Ustadz. Ternyata kenapa dia kebapaannya ada, orang udah punya anak 4 lah kebapaan. Nah, artinya ketika dia sudah begitu pilihan. Nah, sekarang bagaimana meyakinkan orang tua? Kalau ditanya masalah pengalaman, di sini siapa yang punya pengalaman jadi ibu? Orang baru nikah juga belum pernah punya jadi ibu, pas punya anak baru kan? Kayak anak saya gitu. Bicara Pak umur 19 tahun udah nikah. Orang belum punya pengalaman. Emang siapa yang udah punya pengalaman? Nah, ketika pada saat dia punya anak baru dia tahu, oh seorang ibu harus begini. Seorang ini harus begini. Nah, artinya kenapa?
bisa diyakinkan ke orang tua seperti itu. Insya Allah bisa. Bisa kan dengan cara-cara apa? Saya senang dengan anak-anaknya, dan saya senang dengan anak kecil. Dan senang saya kenapa? Bisa membantu dia. Allah alam bisa. Atau kita bicara yang B, yang single tadi. Silakan juga, walaupun mungkin umurnya lebih muda, sampaikan ke orang tua. Tapi ternyata bisa saja kan, yang single ternyata lebih nggak siap. Ternyata yang tadi, yang dia duda tadi bisa lebih siap. Allah alam bisa. Nah ini mungkin tadi cara meyakinkan orang tua. Orang tua itu sebenarnya simpel ya, pengennya dapatnya yang enak-enaknya aja. Insya Allah mah, kalau sama dia, Masya Allah hidupnya dia sudah mapan. Insya Allah mah, kenapa? Walaupun dia udah punya anak 4, tapi ternyata bisa saja. Keimanannya bagus kok mah. Dia baik gini, bisa. Orang tua itu sebenarnya simpel gitu. Yang single aja deh, tuh yang single itu kerjanya masih gini. Orang tua diberikan seperti itu biasanya tertarik. Ya berikan pilihan-pilihan yang sepertinya kenapa? Karena orang tua juga kan di otaknya tuh pengennya simpel, pengennya nggak susah. Nah saya melihatnya, kalaupun nanti ada seperti itu lagi, misal ternyata yang single ini ada, Pak Ustadz, nggak apa-apa misalnya minta bantuan Bang Riko saya, ternyata yang ini Ikhwan ini mungkin saya tanya, ini baru kejadian belum lama. Akhirnya saya nanya ke Ikhwan. Ya, Ikhwannya ternyata, maaf Pak Ustadz, sebenarnya saya nggak ada cenderung dengan akhwat tersebut. Ya udah, saya telepon akhwat. Jangan berharap sama dia deh. Kenapa? Walaupun dia udah ngasih tukar-tukaran biodata. Kenapa yang Ikhwan tersebut sama yang lain? Ya sudah kan, tenang. Coba kalau begitu, berharap terus kan. Dan perempuan itu nggak mau istilahnya digantung begitu. Kalau saya lebih cenderung apa? Sudah selesaikan saja. Nanti bisa dapat yang lain. Nah, jadi tadi Irma, kalau saya melihatnya, ya mudah-mudahan kalau ikut platform apapun dan sebagainya, itu dalam rangka cuma ikhtiar saja. Bahwa qadarullah, ketentuan Allah tetap yang berlaku. Banyak kok yang nggak ikut seperti ini juga akhirnya jodohnya cepat. Paling nggak kan saya kemarin berikan kriteria kan. Kalau ada teman, ya minta sama dia, carikan saya jodoh dong. Gitu. Jadi setiap ketemu teman tersebut, kita yang nagih. Ya kan? Mana udah dapat belum buat saya? Tuh yang stres dia, jangan kita yang stres. Kedua, orang tua yang sering nanya, bilang sama orang tua, "Ma, saya juga pengen banget nikah. Mama dong," sama teman-temannya itu kan banyak. Ada ikhwan atau ada anak dan sebagainya, cari. Kalau di pengajian saya di BSD, ibunya yang lagi sibuk. Ini sekarang nih, ada 2 ibunya lagi sibuk nyarikan jodoh buat anaknya. Padahal anaknya masih 23, baru sudah kuliah. Dia kan nyarikan. Pak Iksan tolong dong carikan. Pak Iksan tolong dong, Pak anak saya udah siap nikah. Kenapa? Begitu ibunya aktif. Karena kewajiban orang tua lah yang mencarikan jodoh anaknya. Bukan Bang Riko, bukan saya sebenarnya. Nah gitu, harusnya ke orang tua. Yang berikutnya tadi ke guru ngaji, benar. Paling enggak kriteria guru ngaji sendiri dalam mencari tentunya dengan pemahaman dia juga dong. Saya, misalnya di sini ada siapa di sini? Tadian, Tamini dan yang lain. Nggak tahu aja kenapa. Ya saya lihat dia berjilbab, dia ngajinya rajin, ya saya carikan juga yang jodohnya yang baik. Nah, lalu yang berikutnya adalah tadi melalui satu platform mungkin seperti ini. Ini sebagai ajang silaturahim aja. Kayak kajian misalnya Sehati atau Supercamp lah atau apalah namanya. Buat nanti ketika pada saat kita ketemu ada solusi nggak di situ. Saya juga lagi nyari-nyari berapa solusi udah saya sampaikan di Ngopi. Nanti ketika pada saat di tempat di tenda ngapain nih ceritanya nih ya. Apa ceritanya? Belum ada gambaran di saya. Kemana atau cari solusi. Yang dari 2003 kalau dengan Bang Riko ya di Darut Tauhid. Ternyata kan solusi udah banyak dan sebagainya. Berkembang aja tuh ilmu. Nah saya kepikir apa? Insya Allah materi kesana. Yang penting kita ketemu ngobrol apa nih solusinya. Kalau ada ikhwan di sini mungkin saya seret datang ke sana gitu ya biar dia nanti ikut, dia bisa dilihat sama akhwat-akhwat gitu. Bahwa ini ada ikhwan loh. Walau bisa loh. Ternyata ikhwan tersebut tertarik. Ingat ya, dulu waktu yang di Bandung pernah Bang Riko yang dulu pas yang bukan lelang Iya. santri dulu ada. Di awal. Itu ada murid saya D3, lulusan D3 ya, D3 Politeknik, lulusan itu ke Bandung ikut nyusul. Mau ketemu saya, dia ada keperluan. Saya lupa ya, apa saya nanda tangan apa atau gimana. Pokoknya dia mau ketemu saya dan harus hari itu ketemu. Dia ke Bandung dan itu ada di kajian. Dan itu ada di kajian, dia ada di dia. Terus pas pulang dia ngomong, "Bang, wih,
akhwatnya licin-licin banget Bang katanya. Dia bilang dia ketawa aja. Ya udah kalau emang ada mau ya silakan aja nanti ini. Terus dia cerita umurnya berapa, nggak ada masalah deh. Kan laki tuh nanya umur. Saya bilang dia umurnya masih lulus politeknik ke 23-an, 24. Terus dia bilang kenapa? Saya nggak tahu ya waktu itu dia menikah dengan siapa saya nggak tahu. Entah karena kajian atau apa dan sebagainya. Yang penting saya kasih dia datanya. Karena dia udah bisa proses sendiri. Dia udah ngaji sama saya lama dari SMA. Dari SMP dia ngaji sama saya. Jadi dia bisa proses sendiri. Alam bisa. 2 orang itu saya datang. Artinya kenapa? Berarti kan paling tidak ajang silaturahim entah kita ke daurah dulu di DT ya. Itu ya mereka yang adanya itu ya. Itu atau mungkin nanti kan walau alam bisa pikwan tersebut bisa ngelihat. Ya, next. Ada yang lain silakan. Berikutnya dari Maria. Ya, silakan. Ya, ini apakah kemampuan untuk memberikan keturunan diperbolehkan untuk menjadi tolak ukur atau mungkin standar untuk menerima pasangan untuk menikah? Boleh. Karena dalil hadisnya kan. Kita disuruh kenapa menikah dengan perempuan yang subur. Menikah agar punya anak yang banyak. Berarti menjadi itu boleh juga. Contoh, Pak Ustadz, ini ada orang yang umurnya sudah tua sekali. Di sini ada yang muda. Boleh nggak saya pilih yang muda untuk saya punya keturunan banyak? Boleh. Kalau bicara boleh. Oh, Pak Ustadz, dia punya penyakit, Pak Ustadz, yang udah nggak bisa lagi punya keturunan. Sedangkan di sini ada orang yang masih bisa punya keturunan. Boleh. Karena fitrahnya kita pengen punya anak. Fitrahnya kita sebenarnya kesenang dengan anak kecil. Fitrahnya kita ketika pada saat kita meninggal nanti ada orang atau generasi yang kita kenapa bisa mendoakan kita. Tentang masalah rezeki urusan Allah. Begitu banyak Ustadz. Ustadz saya itu yang di Komplek DPR itu Kebon Jeruk, anaknya itu 18. Anaknya 18. Jadi dia nikah, istrinya meninggal, punya anak 5. Dia nggak poligami. Karena poligami itu menikah dalam waktu yang bersamaan. Dengan 2 istri atau 3 istri waktu bersamaan. Dia nikah lagi, anaknya 13. Kalau Ustadz saya yang di Bekasi itu setahu saya ya, waktu saya anaknya 14. Nah, kalau yang di daerah Cipayung, Ustadz saya anaknya 11. Ustadz hadis, kalau yang tadi Ustadz dakwah, kalau tadi yang hafal ayat. Rata-rata kenapa? Ya memang mereka, Ustadz saya nggak poligami. Artinya kenapa? Dia melihat, saya kan poligami pengen punya anak, bukan hanya masalah nafsu. Nah ternyata si istrinya tersebut bisa menganugerahkan anak banyak. Ya, artinya kalau tadi menjadi satu tolak ukur bisa saja. Bisa sih seperti itu. Makanya boleh bertanya gitu. Kan laki pengen banget punya anak dari itu. Ya, alam misal. Yang lain, Pak Riko. Pertanyaan kedua, tadi masih dari Maria. Yang tadi masalah keturunan. Yang sekarang ini yang tadi Ustadz Isan singgung. Kalau Sarah tidak mau di poligami bagaimana Bang? Jadi untuk pertimbangan dengan pertimbangan tingkat keimanan ketakwaan yang belum tinggi. Iya berarti pilihannya yang dari awal, berarti nunggu. Gitu kan? Kan saya berikan pilihan-pilihannya begitu. Berarti ya menunggu yang tadi. Yang menunggu gak nikah, bukan berarti gak nikah, menunggu yang datang, yang single. Sedangkan tadi kan kota-kota sini ada nggak yang punya perasaan, aduh yang single udah karena umur aja udah segini kan, udah punya perasaan seperti itu. Nah akhirnya jadi pilihannya seperti itu kan. Tadi saya bukan berarti harus yang itu, bahwa pilihannya akan jadi seperti itu nanti bisa saja. Akhirnya udah umur berapa? 40, 46, 50-an. Akhirnya sudahlah, Pak Ustadz, saya ada laki yang datang, ternyata Pak Ustadz istrinya baru meninggal. Pak Ustadz, dia istrinya sudah tua, tapi saya kenapa? Dia datang lagi, gitu. Ini aja ada yang saya ini sama istri ini ada umur udah punya cucu ya, yang si lakinya juga punya cucu kan. Ya udah lagi proses taruh. Bayangkan, yang satu suaminya meninggal, yang satu istrinya nggak tahu meninggal atau. Nah artinya kan kalau saya lihat nggak masalah pandang umum, gitu. Yang lain, mereka. Tia di Bandung, bagaimana dengan seorang akhwat atau ikhwan yang merasa minder kepada calon pasangannya saat ta'aruf
dari segala segi nih, mau kesolehan, pekerjaan, latar belakang sosial, pendidikan dan sebagainya gitu. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Syaitan ya'idumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kita. Kayaknya nggak pantas deh. Kayaknya nggak pantas. Siapa di kita waktu pertama nikah juga mau? Ya kebetulan buat saya pantas, buat saya buat enggak juga. Saya dana begini, fisik begini, apa ya? Cuman masalahnya kenapa yang tinggi level itu berani doang kali nekat, ya Bang Riko. Bicara juga semua pada minder. Aduh, lihat istri mungkin lebih kaya. Mungkin apa, cantik istrinya, saya cuman begini aja. Atau mungkin maaf, dia kerjaan, saya begini. Akhirnya kenapa? Dibuat oleh setan begitu. Bisa nggak berbalik? Suaminya dulu kerjanya biasa-biasa aja. Istrinya yang bekerja. Atau ya suami. Ternyata seiring berjalannya waktu, rezeki suaminya ada terus. Si istri ternyata setelah punya anak, bingung antara anak dan kerjaan. Dan ingat ya, begitu banyak. Coba lihat deh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang udah punya anak. Bingung masalah pekerjaan. Bingung kenapa? Fitrahnya pengen banget ngasuh anak. Fitrah apalagi zaman sekarang anak-anak dengan handphone dan yang lain pergaulan. Akhirnya berhenti. Sering berjalan suaminya yang lebih besar sekarang gajinya. Dan suaminya yang diberikan rezeki oleh Allah lebih. Bisa seperti itu. Jadi jangan kita kebanyakan ngatur Allah. Ini udah banyak kita yang ngatur Allah. Padahal sebenarnya kenapa? Allah yang ngatur kita. Masalah Allah yang ngatur. Masalah minder nggak minder tersebut setan buat. Supaya kenapa kita alladzi waswisu fi sudurin nas. Dibuat was-was. Dibuat nggak percaya diri, confidence-nya nggak ada. Harusnya kenapa? Percaya diri. Saya maju ini, ya, bismillah. Ya, saya berada di jalan Allah, saya nikah karena Allah, saya nikah juga karena memang ibadah, maka bismillah. Udah begitu saja. Coba lihat semua ibadah kita. Siapa yang pede juga dengan sholat? Bacaan kita belum sempurna. Siapa yang pede juga udah pergi haji ketika awal-awal? Udah 2 kali juga, kayaknya nggak diterima. Semua kita begitu. Apalagi masalah nikah yang berhubungan dengan lawan jenis. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa pede. Ya, ntar pas udah nikah, pede lagi, pengen nikah lagi. Pede, Pak Ustadz, saya udah punya pengalaman nikah yang pertama. Malah nambah. Berikutnya. Ya, Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan itu. Sahabat-sahabat, untuk berdiskusi dengan Ustadz Iksan malam ini. Iya. Ustadz, ini dari Seti di Jakarta. Ustadz, kalau sholat istiqoroh berhentinya sampai kapan ya? Jadi saya setiap malam selalu sempatkan untuk sholat istiqoroh untuk meyakinkan apakah dia pilihan Allah. Dengan kata lain, tidak lebih dari 1. Mungkin pelaksanaan sholat istiqoroh itu sampai kapan? Pilihannya tidak 1. Ya, pilihannya tidak lebih dari 1. Ini mungkin pilihannya cuma 1. Mungkin ingin meyakinkan. Tidak, terus istiqoroh itu sampai kapan gitu, Ustaz? Apakah tiap malam dia terus istiqoroh sampai dia mendapat jawaban itu? Istiqoroh jangan identiknya atau kita fokusnya cuma buat nikah doang. Kita milih kerja istiqoroh nggak? Ada 2 pilihan. Kita milih yang lain boleh nggak istiqoroh? Boleh. Ada pilihan-pilihan. Nah, ketika pada saat kita cuma aja 1 pilihan, maka istiqoroh kita adalah memohon kebaikan setelah mendapatkan itu. Pekerjaannya kita cuma 1. Yang kita melamar pekerjaannya cuma 1. 1 biro saja. Istiqoroh juga enggak? Kan cuma 1. Istiqoroh. Istiqorohnya buat apa? Memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan setelah kita menempati pekerjaan tersebut. Ya Allah berikan kebaikan, kita dipermudah dalam ibadah, sholat, dan yang lain. Itu sholat dari sholat istiqoroh kita. Nah itu, jadi kalau ditanya sampai kapan dan sebagainya, ya kalau memang udah dapat jodoh, ya sudah selesai. Nah, cuma istiqoroh yang lain ada nggak? Ada kan. Pilihan-pilihan kita. Pak Ustadz, saya mau beli rumah di BSD atau di Ciputat ya. Ada 2 pilihan. Ya istiqoroh boleh. Ada pilihan-pilihan itu. Jadi istiqoroh jangan identiknya dengan ta'aruf atau nikah saja.
Apalagi kalau cuma satu pilihan, berarti si koronya memohon kebaikan ketika pada saat mendapatkan hal tersebut. Lalu bismillah, lalu kita maju mendapatkan seperti itu, lalu kita memohon kepada Allah, minta diberikan kebaikan-kebaikan setelah mendapatkan tersebut. Ayo, ada yang lain, silakan. Yang mau Ini bicara. banyak picet ini yang langsung ada. Kalau tidak ingin diketahui Malu-malu. malu-malu, bisa melalui WA ke Bang Riko atau ke Teh Riri ya, secara Japri, nanti dibacakan di kajian ngopi ini. Silakan, masih cukup ada waktu untuk berdiskusi bersama Ustaz. Silakan. Saya sampai 9:30 Bang. Ya. Riko saya harus kontrol pondok 9:30. Ya. Baik. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan. Secara langsung Kalau juga memang mau puas ya berarti kalau saya datang ke sana nanti supercamp bisa pagi. Tapi Amin. kan kalau teman-teman ada yang pakai bis di sana kan berarti sana. Saya misalnya biasanya pagi sampai sana. Ya. Insya Allah sih kita jadwalnya pagi. Ada lagi? Ya. Gitu ya. Silakan teman-teman. Oh, ya, silakan. Dara, ada yang mau disampaikan? Dara senyum-senyum terus. Dia lewat WA dia. Iya, dia lewat WA dia. Baik. Ini ada yang sudah masuk. Belum? Banyak yang hadir. Silakan. Jadi sekali lagi bahwa kajian ngopi ini yang ada beberapa yang baru bergabung rupanya. Terima kasih sudah bergabung. Ini kajian ini 2 kali dalam sebulan, yaitu Ahad pekan pertama dan Ahad pekan ketiga. Ahad pertama bersama Ustaz Ihsan Hakim dan Ahad ketiga bersama Ustazah Erika Suryani Dewi. Walaupun Ustazah, namun tetap ngopi terbuka untuk umum. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin dita'arufkan, mohon maaf, untuk proses ta'aruf bila yang ditunjuk bukan anggota, mohon maaf, kami belum bisa bantu sampai nanti menjadi anggota terlebih dahulu. Jadi ada syarat-syarat tertentu, yang ini saya jelaskan akan ada yang bertanya dan ada yang menunjuk. Jadi saya jelaskan bahwa untuk peserta yang bukan anggota di kajian ngopi, karena kajian ngopi ini terbuka untuk umum, siapapun boleh gabung, anggota bukan anggota, yang sudah menikah atau yang belum menikah boleh gabung. Jadi untuk yang mau ingin diproses ta'aruf, untuk saat ini, bila memang pertemuannya adalah melalui online, bukan offline, yang bisa kami bantu adalah yang anggota. Ya, untuk saat ini anggota terlebih dahulu. Ya, apa dan bagaimananya silakan japri ke saya nanti. Ya, baik, terima kasih yang sudah menanyakan itu. Nah, di saya juga Bang Riko, kalau ada teman-teman yang minta ta'aruf gitu, saya harus lihat dulu, bukan berarti dia harus ngaji dengan saya. Paling tidak saya tidak ingin ada akhwat, mungkin ada ikhwan main datang-datang aja untuk minta diproses ta'aruf, atau ada akhwat begitu juga. Beberapa kejadian itu melalui Facebook, tapi ini orang ini sudah dicari sebenarnya Bang Riko. Dia sudah menikahi 3 akhwat. Jadi akhwat tersebut dinikahi, terus hartanya setelah nikah berapa bulan ternyata dia nggak bekerja, terus akhirnya hartanya diambil, lalu dia kabur. Dan dia foto-fotonya sama ustadz-ustadz terkenal terus di Facebook. Nah, akhirnya dia menikah lagi dengan yang lain ternyata di daerah. Begitu juga, dan menikah lagi dengan yang lain lagi. Katanya sudah 3 kali. Saya dengar sih katanya udah 3 kali. Dan itu sedang dicari sebenarnya. Nah, ini ternyata melalui Facebook dia. Jadi ngomongnya baik, ikhwan, akhwat, dan selalu fotonya sama ustadz-ustadz terkenal. Jadi meyakinkan si akhwat tersebut, oh berarti ini udah ngaji nih, gitu. Stylenya ini sekali. Ya Allah. Nah, itu makanya kalau tadi Bang Riko jelaskan begitu, di saya atau di kita juga begitu Bang Riko, agar untuk kehati-hatian. Karena dari orang lain nanti kita nggak kenal, kasihan akhwat yang ditaruhkan. Iya. Pertama yang kasihannya akhwatnya. Iya. Ya, yang lain silakan. Bahkan begini Bang, ada juga yang umum-umum pengen dibantu proses ta'aruf begitu. Selalu menyelidiki kenalnya di mana ini. Kenalnya tadi Bang Ustaz Ihsan menyebutkan kenal media Facebook, mohon maaf, sehati tidak
bisa melayani yang perkenalannya melalui media sosial. Jadi perkenalannya harus jelas, dari majelis ilmu yang jelas, kalaupun oleh ustadznya kami kenal. Ya, dari pihak Sehati mengenal ustadz yang dijadikan rekomendasi. Karena ada yang menampilkan ini Bang, jadi dia pengen taruh umum, tahu-tahu dia bilang, saya ngaji di Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C yang terkenal begitu ya. Nggak taunya ngajinya YouTube Bang. YouTube, Ustadz YouTube. Udah ngaji YouTube ya. Mohon maaf itu belum bisa kami jadikan jaminan ya. Walaupun semua juga tidak bisa menjamin, tapi paling tidak kami bisa memberikan penilaian ataupun mengenal lebih jauh kepada sahabat-sahabat semuanya, ikhwan akhwat, bahwa terutama mengapa kami juga menganjurkan untuk hadir di kajian-kajian Sehati yang offline. Karena dengan demikian kami bisa lebih mengenal. Ya. Itu yang seperti Ustadz Ihsan bilang tadi, untuk kehati-hatian. Gitu. Ya, baik. Ini Ardi, mohon maaf Ardi, ini terbaca oleh semuanya, namun mohon maaf untuk yang ini belum bisa kami bantu. Ya, jadi ini Ardi izin katanya jika ada akhwat yang siap dihitbah. Saya tinggal di Bandung, pekerjaan saya advokat dan saya berstatus duda. Ya, terima kasih penawarannya Ardi. Namun mohon maaf, kami dari Sehati tidak bisa membantu proses yang seperti ini. Nah, ini yang kami agak hindari ya. Jadi untuk bisa kami bantu adalah wajib yang anggota. Teman-teman yang anggota yang mau mau mengambil langkah sendiri, mohon maaf, Bang Riko dan Teh Riri dan juga tim Majelis Sehati berlepas diri dari segala akibatnya. Yang jelas kami tidak bisa bantu untuk yang seperti ini. Ya, ini semua sebenarnya untuk mempermudah, bukan berarti aturan ini jadi mempersulit, jodoh tidak. Kayak contoh gini deh, ini ada ibu-ibu anaknya ngaji juga dengan saya. Nah, si ibu tersebut ternyata bilang bahwa anaknya ini dikenalkan oleh seseorang, pilot, terus gajinya udah dijelaskan, sekian-sekian. Nah, ternyata dia katanya mau taruh selesai itu menikah. Ternyata waktu pada saat lagi taruh, kayak gaya pacaran. Sekarang lagi di mana deh? Sekarang udah makan belum? Sekarang gini. Lah, terus dia mau datang nggak? Dia belum mau datang Pak Ustadz. Karena katanya mau mengenal dulu walaupun nggak mau pakai pacaran, jalan-jalan, nonton dan sebagainya. Ya ini juga pacaran namanya. Ketika di WA saya bilang. Nah saya bilang udah deh. Kenapa ini bukan yang ini? Saya bilang bisa nggak cari yang lain dan sebagainya. Saya bilang jangan membuka diri yang seperti ini. Kenapa? Ya tadi kan memang akhwatnya cantik. Ya ini kenapa? Saya nggak tahu ya apakah dia memang pilot atau apa dan sebagainya. Spill gajinya sekian. Saya bilang udah sekian. Wah ini langsung kalau nanti udah nikah harusnya begini. Udah saya bilang bisa cari yang lain nggak? Si akhwatnya itu. Bukan berarti saya jadi mempersulit. Si akhwat, si ibunya bilang, jadi Pak Ustadz, kata Pak Ustadz begitu. Sebab pengalaman saya yang ada banyak yang dimainin. Apalagi mereka melihat situasi sekarang, oh ini akhwat banyak yang mencari. Apalagi dengan kondisi dia ganteng, pilot seperti itu. Saya lebih kehati-hatian. Kalau mau silakan ibu sendiri, kalau tidak ya kenapa saya tidak mau tangani. Iya. Iya. Ya ada yang lain, silakan. Jadi mau dipahami oleh sahabat-sahabat yang bergabung di Ngopi bahwa tanggung jawabnya tidak hanya dunia, kami bisa mengingatkan tanggung jawab kami hingga ke akhirat nanti. Ya, tapi kalau Allah tanya, saya bingung jawabnya nanti. Baik, kalau ditanya maaf ikhwan atau akhwat banyak ya Bang Niko yang ke saya itu mau janda, mau duda dan sebagainya. Saya bukan nggak tanggapi serius ya. Saya bilang kenalan dulu deh, ketemu sama saya, datang ke pondok misalnya atau ke rumah saya atau kita ketemu lah. Kayak di BSD ada yang ketemu di restoran atau mau apa. Saya paling senang kalau ketemunya di restoran Bang Riko. Karena saya selesai dari itu gemuk lah paling enggak lah. ngobrol nggak apa-apa kalau nggak jadi kan yang penting udah kenyang gitu lah. Nah, kalau tanya Ustadz matre iyalah gitu lah, nggak apa-apa lah sebutannya, yang penting kenyang lah gitu. Nggak tahu ngobrol-ngobrol dan sebagainya ya saya nggak follow up. Walaupun kalau ditanya akhwat yang saya kenal banyak lah, di sini juga saya banyak kenal, muka-mukanya familiar semua, di Supercamp ada, di ini ada. Oh, dengan gaji sekian, saya ya, bukan itu yang saya cari. Ngaji aja dulu, saya. Gimana orang belum punya istri aja nggak ngaji, apalagi udah punya istri, ntar lebih sibuk lagi, saya bilang. Saya bilang ngaji aja dulu lah. Nah, dia nggak mau, ya saya nggak follow up.
Ya, Ya Allah. Ya ada yang lain. sepertinya sudah cukup di WA ya. Ada lagi? Oh Di ya, WA? ada yang iya dari Ahmad ya. Iya. Sepertinya dari Ahmad ya. Terkait soal ta'aruf, menurut Ustadz bagaimana cara ini sebenarnya sudah sering ditanyakan juga, mengkondisikan orang tua supaya berkenan dengan siapapun yang akan menjadi jodoh saya. Iya. Saya terkendala yang datang selalu duda, bukan budak. Ya, selalu duda. Emang Ya. kenapa sih kalau bukan duda orang juga? Emang yang datang duda, ulah. Udah pengalaman lagi kan gitu kan. Paling enggak sekarang gini. Kalau saya ngelihatnya orang tua itu sebenarnya jangan diomongin tapi diajak ngomong. Orang tua tuh seneng diajak makan, diajak sama kayak kita beliin martabak terus ngomong, "Mah, ternyata duda ini ternyata ada Ikhwan. Memang si Made punya anak satu, tapi aku senang sama anaknya. Tapi kenapa? Udah kenal kok," gitu. Jadi seolah-olah begitu dan memang kita lihat kan sudah ngelihat fotonya, mungkin dia sering kenapa ta'aruf dan sebagainya. Ini loh Mah, tapi begini-gini. Yakinkan orang tua tuh bisa seneng gitu. Karena setiap orang tua tuh pengen anaknya tuh aman. Mau dia duda dengan dia perjakan dan sebagainya, kenapa? Karena orang tua itu secara psikologis melihat kalau dia dudanya itu cerai atau enggak. Dudanya itu kenapa dia pisah? Dia pisah mah, tapi si perempuan itu karena nggak sholat makanya diceraikan. Sedangkan dia milih saya karena gini, yakin kan begitu. Dan kita bisa aja dari sebelum nikah saja udah diyakinkan orang tua. Mah, ini kalau loh mah, padahal belum ada yang datang taruh. Kalau misalnya ternyata yang datang itu duda, gimana ya Bang? Tapi baik orangnya gimana Bang? Gini-gini, boleh. Sehingga paling tidak ketika memang nanti ternyata datang, kita tinggal ngomong ke dia. Dulu mama pernah ngomong, katanya nggak apa-apa gini. Biasanya yang ngambil keputusan, yang suka ribet itu di ibu. Pengalaman saya yang ada ya. Kalau di bapak, ya sudah, kalau kamu mau seneng, dia nggak pikir panjang. Yang penting anaknya baik nggak, gininya baik nggak, suruh datang dia ke sini. Kalau bapak tuh begitu, kamu sedikin dulu gini, enggak. Itu biasanya ke ibu. Saya lebih sarankan, lebih baik begitu beritahukan ke orang tua. Cari tempat yang bagus, cari waktu yang bagus, keadaan yang bagus, psikologi orang tua yang bagus. 4 hal ini, cari ketika momennya pas, orang tua bisa nerima. Ya, bisa nerima. Ya, ada yang lain. Ya, ini saya jawab dulu Bang ya, yang ini apakah kajian ini khusus untuk ta'aruf? Tidak, ya. Kajian ini sebagai salah satu ikhtiar untuk masuk ke proses ta'aruf ya. Jadi harus melalui jalur yang diterapkan oleh Sehati, Majelis Sehati DKM Darut Tauhid Jakarta. Tapi kajian ngopi bukan soal ta'aruf aja. Ya, kita pernah bahas yang lainnya ya Bang ya, pernah waktu itu. Jadi tidak hanya masalah ta'aruf. Baik, ini yang berikutnya adalah pertanyaan terakhir dari seorang Ikhwan. Ustadz, fenomena perceraian belakangan ini banyak karena selingkuh. Saya sebagai laki, sebagai suami, seringkali mendapat penilaian yang negatif. Ya, cenderungnya seperti itu. Jadi pihak tertuduh, gitu kan. Lalu jika istri saya selalu saja berprasangka buruk kepada saya, suzon. Jika saya sih biasa aja dituduh, mungkin ya dituduh ada main, ada begitulah. Saya biasa aja. Tapi lama-lama kok saya jadi tertantang gitu. Ibaratnya kalau orang Betawi bilang, nuduh terus gitu. Gue jabanin gitu. Bagaimana menyikapi sikap istri yang seperti ini? Ini mah kajiannya ini lagi nih judulnya nih, Masya Allah udah tingkatannya. Ya, paling tidak saya jawab. Bang Riko ini lucu deh Bang Riko. Ya. Di BSD saya pernah tuh Bang Riko, ada yang selingkuh, malah yang laki itu ngelapor kalau istrinya yang selingkuh. Jadi kalau saya mikir, kok banyak orang nuduh yang laki yang selingkuh ya. Saya nanganin sampai dilabrak sama lakinya itu, si perempuan itu di restoran sama laki lain. Chatnya dan sebagainya. Itu berapa kasus di BSD saya gitu. Lucunya, lah kalau memang si laki ini selingkuh sama laki lain, ya laki lain juga berarti selingkuh kan.
Gitu kan, berarti kan jangan juga bahwa ini laki selalu begitu. Pertama ya saya ajukan. Lalu yang kedua dengan bukan kasus ya, permasalahan seperti ini, bagaimana tadi? Enggak juga kenapa? Bisa saja ketika pada saat kita melangkah, gue jabanin. Itu langkah yang mungkin emosional, tidak melalui hal yang lain. Paling tidak berikan tadi pemahaman kepada istri. Kalau memang kita tidak melakukan ya sudah. Memang kita ini memang harus tadi, kalau istri melalui mulutnya, kita memang kenapa sabar harus melalui telinga. Bisa. Kalau dia justru sabar untuk bicara, kita sabar untuk sampai telinga mendengar. Kalau saya ngelihatnya tadi bisa saja fenomena ini bisa terjadi. Kayak tadi yang saya cerita, si suaminya yang cemburu banget. Padahal si lakinya pekerjaannya banyak, tuh kan? Sebel banget sih istrinya, sebel saya pada saat sama suami saya. Kenapa? Mau jalan kemana-mana. Kenapa? Pasti dicurigai tuh cemburuan. Nah artinya kalau saya melihatnya, ya sudah kalau memang ya penilaian tersebut kita tidak berbuat, ya sudah. Carilah kesibukan yang lain. Baca Quran, banyakin di rumah. Sehingga dia ngelihat bahwa kita ketika pada saat di rumah, ya quality time-nya adalah paling tidak dengan anak, dengan istri dan sebagainya. Sehingga tidak menimbulkan zone seperti itu di mata istri. Banyak sering jalan-jalan. Sehingga dia melihatnya bahwa begitu. Karena apalagi di usia udah usia 40 ke atas, pakaian kita dandy lagi, kayak anak muda lagi, istri jadi curiga, oh ini jangan-jangan gitu. Karena memang ternyata ini loh, nanti kita bisa nanya tuh di Supercamp tuh, apa benar di usia 40-50 itu ternyata bangkit lagi kayak begitu. Ternyata saya ini Bang Riko, kawan-kawan lagi nanya begitu tuh. 40-50 tuh kenapa ya? Puber lagi kayak begitu. Apakah benar itu? Oh, ternyata banyak yang ngalamin juga seperti itu. Pengalaman besar. Saya melihatnya mudah-mudahan Allah mudahkan lah ya. Lalu banyak berdoa supaya istri tidak punya pemahaman seperti itu. Iya. Baik. Saya rasa cukup, Bang Riko. Silakan untuk di kesimpulan penutupnya. Baik, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Tadi saya ingin simpulkan yang tadi ada pertanyaan menarik tentang masalah apakah ini ta'aruf atau enggak. Ini awalnya adalah kajian. Iya. Awalnya kajian. Memang kajiannya banyak berisi tentang hal-hal yang sifatnya pernikahan. Makanya entah ada janda, ada duda, ada suami istri, bahkan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin gabung karena ingin supaya anaknya menikah atau cara menikah silakan. Dan kita terbuka. Dan memang pada umumnya kebanyakan ada akhwat-akhwat yang belum menikah seperti ini. Jadi ingat sekali lagi, ini adalah kajian. Yang kajian dengan istrinya supaya kita silaturahim bisa membantu atau memberikan solusi satu sama yang lain. Nah kesimpulan yang sekarang Bang Riko dari judul yang Masya Allah ini judulnya Bang Riko. Saya ngomong gini malah dibuat judul. Padahal ini kaitan kaidah ya. Oh kalau nggak bisa ngerjain semua jangan tinggalkan semua ini. Kalau saya melihatnya kepada akhwat ya untuk membuka diri ya pada ikhwan juga dan sebagainya. Bahwa yang ada di hadapan kita ini adalah makhluk Allah. Kita baru melihat secara zohir lewat mata kita. Kita nggak bisa melihat orang tersebut dari hatinya. Paling tidak kita tidak tahu ternyata di dalam hatinya punya keimanan yang begitu besar. Ternyata kita nggak tahu hal yang gaib, bahwa ternyata dengan kita menikah dengan dia, ternyata kita membawa kebahagiaan yang paling abadi itu di akhirat. Walaupun ketika pada saat di dunia ternyata orang tersebut mungkin nggak kriteria kita. Tapi ternyata keimanannya ada kriteria Allah. Ngeri nggak? Fisiknya nggak kriteria kita, tapi keimanannya yang Allah turunkan memang buat kita kriterianya. Dan saya berharap pada kita semua untuk bisa membuka diri. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah dari godaan setan bahwa ini semua adalah bisikan-bisikan setan agar kita menunda ibadah melalui nikah. Makanya kalau memang ada kesempatan dan sebagainya, dan ternyata itu kriterianya itu memungkinkan keimanan dan sebagainya, maka bersegeralah agar kita bisa merasakan kenikmatan ibadah menikahi. Saya rasa itu Bariko. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Baik, jazakallahu khairan untuk Ustaz Ihsan Hakim yang sudah menyampaikan tausiahnya malam. Berarti kita ketemu di Supercamp ya Bang Riko? Supercamp, ya. Di Ahad terakhir itu, keempat. Insya Allah, mohon doanya agar hasilnya lancar semua. Amin. Masya Allah. Ya, jazakallah Ustaz. Saya istirahat, mohon diri, mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Salam buat keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu hal untuk sahabat-sahabat yang di sini terutama dari umum, mohon maaf, untuk memasuki proses ta'aruf di Sati wajib menjadi anggota terlebih dahulu.
Ya. Kajian ngopi ini lebih pada unsur kajian ta'aruf secara umum. Tetapi bagi sesama anggota sehati, ini bisa dianggap sebagai ta'aruf khusus. Ya, ta'aruf umum dan ta'aruf khusus. Untuk yang bukan anggota, wajib menjadi anggota terlebih dahulu. Mengenai informasi keanggotaan, insya Allah akan dibuka lagi Desember. Ya, keanggotaan. Namun kami berharap teman-teman yang umum untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DKM Darut Tauhid Jakarta. Ya, untuk mengikuti acara-acara sehati khususnya ya, yang umum maupun yang anggota ya, terutama anggota ya, karena ada kewajiban di situ. Silakan yang belum menjadi anggota ikuti saja kegiatannya ya. Nanti ketika ada pembukaan anggota, silakan untuk mendaftar. Ya, insya Allah sudah punya nilai tambah lebih dulu karena sudah sering mengikuti kajian-kajian sehati. Jadi mohon maaf untuk yang umum belum bisa kami bantu untuk proses ta'arufnya, kecuali ada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu tidak bisa kami ungkapkan di sini karena itu bersifat sangat pribadi ya. Nah, jadi nanti silakan bisa menghubungi saya secara japri menjelaskan bagaimana dengan umum, tetapi sudah sering mengikuti kajian sehati. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sudah mengikuti ngopi malam hari ini. Insya Allah ngopi berikutnya kapan ya? Agustus ya, pada Agustus ahad pertama, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon pamit, saya Riko Atmaka dan juga kru kerabat kerja tim kajian ngopi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Riko. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Muna. Ya. Sama-sama Bang Riko. Terima kasih semuanya. Ada Guyu, makasih. Hadi juga, Dara, Delisa, kalau nggak salah ya, ada Fajar. Terima kasih. Dan juga yang dari mana-mana. Semuanya, terima kasih ya atas gabungannya. Baik, sahabat-sahabat, mohon maaf. Zoom akan kami tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4,